Baik, mohon maaf atas video yang dibagi dua ini karena screen record yang bermasalah sehingga video harus dibagi menjadi dua. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Jika M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 2 kg, M3 sama dengan 3 kg, mu S sama dengan 0,4 dan mu K sama dengan 0,3, tentukanlah A percepatan sistem, tegangan pada masing-masing tali, dan jika tali yang terhubung dengan M3 putus, apa yang terjadi dengan percepatan sistem? Baik, kita akan langsung saja menjawabnya. Tapi yang pertama, untuk menentukan percepatan sistem, kita tidak usah langsung mencari rumusnya dulu. Kita harus menentukan dulu apakah benda ini bergerak, sistem ini bergerak atau tidak. Nah, syarat agar sistem bergerak adalah sebagai berikut. Benda nih, atau sistem ya maksudnya, hanya akan bergerak jika W1 atau berat benda pertama itu lebih besar dibandingkan gaya gesek statis M2 ditambah W3. Ini maaf, ini maksudnya weight bukan work ya, W kecil harusnya. Maaf, oke. Jadi kenapa W1 bukan W3 padahal kan W3 juga mempengaruhi gerak benda di sini? Karena di sini M1 itu lebih besar dibanding M3. Sehingga kemungkinan benda atau sistem ini akan bergerak ke bawah ke arah M1 ini. Tidak mungkin ke arah M3 karena M3 saja lebih lebih kecil masanya. Nah, untuk itu kita harus menentukan dulu W1-nya, gaya gesek statis M2 dan berat pada benda ketiga. Oke, kita akan langsung. Nah, W1 kita akan langsung masuk W1. W1 itu kan sama dengan M1 dikali G. Nah, kita masukin langsung angkanya. Nah, di sini kan M1 itu 4 kg dan G yang di sini kan tidak ada diketahui. Soal berarti kita pakai angka 10 saja agar 10 meter per sekon saja agar memudahkan menyelesaikan soal nantinya. Jadi tidak ada koma-koma gitu deh. Kecuali di soal dibilang harus 9,8. Nah, jadi sini tidak itulah ya. Tidak terlalu harus 9,8 gitu. Oke, jadi kita langsung kaliin aja. 4 dikali 10 itu 40 Newton. Oke, jadi W1 atau berat pada benda pertama sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan menentukan gaya gesek statis pada M2. Kita lihat sini. Nah, ini dia. Gaya gesek statis M2 ya kan sama dengan mu S atau koefisien gesek statis dikali N. Nah, dalam hal ini N2. Nah, kita lihat di sini. N2 itu kan berarti kan gaya yang horizontal ya. Vertikal maksud saya. Ya, vertikal atau ke atas gini. Nah, karena ini benda datar atau di bidang datar dia. Nah, berarti N itu sama dengan W, kecuali bidang miring. Kalau bidang miring itu N sama dengan W cos. Nah, oke. Karena ini bidang datar, N2 itu sama dengan W2. Nanti juga saya akan lebih lanjut jelaskan dalam peninjauan benda 2. Kita lanjut saja. Mu S dikali W2 ya kan. Lanjut, W2 itu kan M2 dikali G. Jadi mu S dikali M2 dikali G. Kita langsung masukin angkanya 0,4 ya kan. Dikali 2 benda ini kan, M2 itu 2 dan G-nya 10. Jadi kalau kita kaliin hasilnya 8 Newton. Oke. Jadi kita lanjut ke W3 atau berat benda M3. Lihat. Nah, W3 kan sama tadi ya, rumus weight M3 dikali G. Masukin M3-nya itu 3 dikali 10 dari G jadi 30 Newton. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Oke, saya akan membahas tadi mengapa W2 tidak dimasukkan. Kan tadi di sini W1 dimasukkan, W3 dimasukkan. Kenapa W2 tidak dimasukkan dalam syarat sini? Karena dia di atas bidang datar dan beratnya ini tidak mempengaruhi arah gerak benda. Karena dia kan di sini ya. Nah, arah gerak atau percepatan kan gini ya, horizontal. Sedangkan W dia ini
vertikal kan, ke bawah gini, sehingga karena tegak lurus jadi tidak perlu dia, tidak mempengaruhi lah istilahnya. Nah kalau W1 kan, W1 juga vertikal ya kan, kenapa dia mempengaruhi? Karena pada di sini dia kan geraknya ke bawah gini ya kan, melengkung gini. Nah ketika sudah di M1 geraknya jadi vertikal, sehingga dia mempengaruhi gerak benda, sehingga masuk ke ini apa, ke syarat. Dan alih-alih W2 masuk di sini, gaya gesek statis M2 masuk, karena di sini bidangnya ada apa, kasar kan. Kasar, kalau A-nya itu bergerak ke arah kiri seperti ini, berarti kan gaya gesek statisnya bergerak ke arah kanan. Nah seperti ini, sehingga gaya gesek itu mempengaruhi gerak benda, kecuali lantainya licin. Kalau lantainya licin, dia tidak mempengaruhi gerak benda sama sekali. Oke, lanjut. Tadi kita masukin deh angka-angkanya tadi ya kan, udah dapat nih 40 W1 tadi. Gaya gesek statis pada M2 tadi kan 8 Newton, dan W3 tadi itu 30 Newton. Nah kita lihat apakah terbukti. Kalau kita tambah 40 itu, 30 tambah 8 itu 38, berarti terbukti 40 itu benar ya kan, lebih besar daripada 38, sehingga sistem itu mengalami percepatan. Nah dalam hal ini maksudnya mengalami percepatan, berarti percepatannya tidak sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah walaupun ini bedanya tipis nih, cuma 2 nih kan, 40 dengan 38, tapi dia tetap mengalami percepatan, meskipun nanti berapa hasilnya kita belum hitung ya. Nah setelah kita pastikan benda atau sistem ini bergerak, kita akan cari percepatan sistemnya. Kita menggunakan tinjau benda. Pertama kita tinjau M1 dulu. Kita lihat nih, tinjau M1. Nah kita lihat nih, apa-apa sih ini M1 ya, anggap kurang lebih sama lah ya. Nah M1 ini apa, benda apa yang gaya apa yang bekerja di sana, kita lihat di sini. Ini kan tali, ada tali berarti tegangan tali nih. Setiap ada tali pasti ada gaya tegangan tali. Kita lihat di sini. Nah, ke atas, gaya tegangan talinya ke atas. Karena kenapa gaya tegangan talinya ke atas? Karena ada gaya yang ke bawah. Nah, gaya yang ke bawah ini apa? Gaya berat. Gaya berat. Nah, W1 di sini, dan di atas itu jadi T1. Kenapa geraknya ke atas ya? Sebenarnya dua arah ya kalau T ini, tapi karena di sini W-nya itu ke bawah supaya tegang. Kalau arah T1-nya juga ikut ke bawah, berarti kan talinya nggak tegang. Nah untuk tegang berarti gaya tegangan talinya ke atas, begitu. Karena lebih seperti itu mungkin. Nah kita lanjut. Nah kita akan tinjaunya dalam dua sumbu, sumbu vertikal atau sumbu X, dan sumbu horizontal atau sumbu Y. Nah di sini kita lihat nih di sumbu X. Sumbu X kan yang di sini ya. Nah, semuanya tegak lurus nih pada sumbu Y, semuanya kita nggak bisa uraikan ke sumbu X. Berarti kita katakan saja sumbu X ini tidak ada gaya yang bekerja. Karena kalau ini kan nggak bersentuhan juga ya, bisa dilihat di sini. Ini tidak bersentuhan. Kalau bersentuhan itu ada gaya netral. Bukan gaya netral, gaya normal maksudnya. Nah, karena ini tidak bersentuhan, jadi tidak ada gaya normal. Nah, berarti dalam hal ini tidak ada gaya di sumbu X. Oke, di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ada nih, ada W1 dan T1. Nah, karena tadi kita lihat gayanya arah percepatan benda ini ke bawah, berarti W1 ini kita anggap plus. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Kita tulis dulu M1 dikali A. Kenapa sigma M1 dikali A untuk menggunakan hukum Newton kedua? Karena di sini kita lihat dia ini arah sumbu yang mempengaruhi percepatan benda, maksudnya searah dengan percepatan benda sumbunya nih. Karena ini kan arah geraknya ini kan nanti ke bawah ya percepatannya itu. Nah, berarti kan searah nih sumbu Y ini. Nah, berarti kita pakai M1 dikali A. Nah, kita lihat. Nah, kenapa ini tidak positif? Karena arah percepatannya itu ke bawah, sehingga itu positif, dan T1-nya itu negatif. Sama dengan M1 dikali A. Nah, kalau kita susun lagi menjadi T1 sama dengan W1 dikurang M1 dikali A. Ini untuk persamaan yang pertama. Lanjutkan ke tinjau. Nah, kita tidak akan langsung tinjau M2, kita tinjau M3 dulu, karena lihat lebih mudah ya, karena kan kita kerjain yang mudah dulu lah istilahnya. Dan lihat tinjau M3. Lihat X tidak ada yang bekerja, sumbu Y.
Oke. Ya maaf, tadi ada kesalahan di PowerPoint berarti. Iya, begini dia. Nah, kita lihat di sini ya kan ada dua gaya seperti M1 juga ya kan, M3 ini. Nah, di sini ada T2 dan W3. Nah, di sumbu X tetap tidak ada yang bekerja karena sama seperti M1 juga dia kan, arah gayanya ini juga sama-sama nih bergelantung gini dari di atas tali ya kan. Nah, di sini sigma F sama dengan M3 dikali A. Nah, kenapa di sini saya tulis T2? Nah, karena di sini T-nya itu totalinya itu ada 2 ya kan. Ini satu nih, daerah sini sampai M2 ini satu, dan di sini ada 2. Nah, kita anggap gitu aja. Sip. Oke. Di sini lanjut itu dikurang W3. Nah, kenapa T2-nya sekarang positif? Nah, kan di sini kan T-nya itu negatif. Kenapa T di sini positif? Karena arah percepatannya itu ke atas kan, karena ini nih. Nah, W3 di sini kan fungsinya menghambat nih. Kalau nggak ada W3 itu pasti gerakannya lebih cepat ya kan, karena dia menghambat. Di sini menghambat percepatan, kita tulis negatif. W3 sama dengan M3 dikali A. Kita susun lagi menjadi T2 sama dengan W3 ditambah M3 dikali A. Ini untuk persamaan yang kedua. Ya, kita lanjut. Untuk tinjau Oke, ya, ini agak nge-lag tadi. Nah, ini tinjau benda ke 2 atau benda M2. Kita lihat di sini ada gerakan ada arah T ke arah sana ini kan. Kita lihat nih, tali. Ini T1, lalu ke arah sebaliknya ada T2 ya kan, saling berlawanan pastinya. Supaya tegang gitu kan, kalau ke arah sini kan nggak tegang gitu talinya. Nah, kalau gini kan tegang talinya. Kita lihat, lalu ada gaya apa lagi di sini? Nah, ada gaya yang ke arah kanan. Ini apa nih di bawah? Di bawah bendanya ya. Apa ini? Kita lihat. Ini adalah gaya gesek. Nah, karena benda ini bergerak, ini gaya gesek kinetis benda M2 maksud saya. Kita lanjut, ada gaya apa lagi? Nah, setelah gaya gaya horizontalnya sudah kita tentukan, kita lanjut ke gaya yang vertikalnya. Di sini gaya ke atas itu adalah N2 ya. Karena di sini kenapa ada N2? Karena ada bersentuhan dengan bidang. Nah, kalau gaya normal itu muncul karena benda yang bersentuhan dengan bidang, sehingga muncul itu N2. Lalu setiap benda pasti punya ini, yaitu berat benda atau W2. Oke. Seperti biasa akan kita tinjau dengan dua sumbu, itu sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan ke sumbu X terlebih dahulu. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Kenapa? Kenapa kita pakai hukum yang kedua ya? Karena dia kan arah percepatannya itu searah dengan sumbu horizontal ya kan, atau sumbu yang sumbu X, sehingga dia memakai rumus M2 dikali A itu kan. Kita lanjutin apa nih? T1 nya. Nah, kenapa T1 positif? Sekali lagi karena dia ke arah kiri kan, karena kan gini nih. Nih, arah percepatan benda itu seperti ini nih, ke arah kiri, habis itu ke bawah seperti itu. Kalau ini ke atas gitu ya. Sehingga T1-nya kan searah nih dengan percepatan, sehingga T1-nya bernilai positif. Nah, T2-nya ini menghambat gerak benda, sama juga dengan Fg kinetis yang selalu berperan sebagai penghambat benda atau penghambat gerak percepatan benda maksud saya, seperti itu. Sehingga nilainya negatif sama dengan M2 dikali A. Kalau kita susun menjadi begini. Nah, oke, sudah menjadikan T1 dikurang T2 Fg dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M2 dikali A. Nah, kita lanjut ke sumbu Y. Sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa ya sigma F sama dengan 0? Karena di sini tidak searah dengan arah percepatan benda nih sumbu Y. Kan arah percepatan benda di M2 ini ke arah sumbu X, sehingga di sini tidak ada percepatan yang di sumbu Y ini, tidak mempengaruhi percepatan apa-apa nih. Sebenarnya ini juga gaya kedua Newton. Hukum kedua Newton. Namun karena A-nya ini 0 ya, sehingga tetap 0. M2 dikali berapapun kan, kalau 0 berarti tetap 0, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya apa nih vertikal? Ada N2 dengan W2. Nah, kita
Tuh kan, W2 dikurang N2 sama dengan 0. Sebenarnya sama saja mau N2 positif atau W2-nya yang positif, karena di sini kan tidak mempengaruhi arah gerak benda dan juga ada cuman ada dua gaya, sehingga tidak penting juga sebenarnya menentukan yang mana positif dan negatif, tapi salah satu harus positif, salah satu harus negatif, karena hasilnya juga sama, yaitu W2 sama dengan N2 seperti itu. Itu kalau di bidang datar tadi kan ini kan pembuktian atas yang tadi itu ketika awal-awal tadi untuk menentukan apakah sistem ini bergerak atau tidak. Selanjutnya untuk menentukan percepatan ya, kita lihat. Nah, substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan sumbu X di M2. Nah, kita lihat dulu persamaan sumbu X di M2 ini apa? Ini kan kita tulis ulang, jadi T1 dikurang T2 dikurang gaya gesek kinetis sama dengan M2 dikali A. Nah, masukkan nih, tadi kan T1 ada tuh di persamaan yang pertama tadi yang kita kerjakan di halaman sebelumnya tadi kan ada juga. Nah, T2 juga ada tadi kan di persamaan yang kedua yang kita kerjakan di halaman sebelumnya yang kita meninjau sumbu W3 ya kan. Sehingga kita masukkan tuh persamaan T1 dan T2 nya mereka menjadi seperti ini. W1 dikurang M1 dikali A kurang W3 ditambah M3 dikali A dikurang F gesek kinetis sama dengan M2 dikali A. Nah, lalu kita lihat di sini kita kumpulkan W dengan W ya kan. W1 karena di sini negatif, ini kan positif tetap negatif ya kan. Jadi negatif W3 dikurang M1 ya kan, kurang M1 dikali A dikurang karena di sini positif ya kan, ini positif, ini negatif. Ini kalau dikali juga kan tetap negatif. Sehingga jadinya negatif M3 dikali A dikurang gaya gesek kinetis benda M2 sama dengan M2 dikali A. Setelah itu kita kumpulkan yang ada yang ini nih, M1A dengan M3A dengan M2A. Ini kan sama-sama M dikali A kan. Nah, kita kumpulkan deh, sama-sama ada A nya nih. Jadi sama dengan W1 dikurang W3 dikurang gaya gesek kinetis benda M2 sama dengan M2 dikali A ditambah M3 dikali A ditambah M1 dikali A. Nah, ini kan sama-sama ada A. Kita keluarkan A nya, kita jadiin 1, jadi seperti ini nih kurang lebih. Nah, A nya sama dengan bukan sama dengan A dikali M1 ditambah M2 ditambah M3. Ini kan lebih sederhana karena ini kalau dikali juga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi A dikali M1 ditambah M2 ditambah M3. Sini tetap tadi ya, kita tulis ulang W1 dikurang W3 dikurang F ges sama dengan A ini. Nah, untuk mencari A hasilnya seperti ini. A sama dengan W1 dikurang W3 dikurang gaya gesek kinetis benda M2 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kita udah dapat nih persamaan dari persamaan dari percepatan sistemnya. Lalu kita bisa cari angkanya tadi. Kita masukin angkanya. Oke. Setelah kita mendapatkan percepatan sistem atau persamaan percepatan sistem tadi, kita masukkan ke angka-angkanya tadi. Kita lihat tadi kan rumusnya itu W1 kurang W3 dikurang F gesek kinetis M2 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, dalam persamaan ini masih ada beberapa yang bisa kita pecah nih atau kita uraikan kembali, yaitu W1, W3 dan F gesek nih. Jadi kita uraikan kembali menjadi M1 dikali G ya kan, W1, W3 itu M3 dikali G kurang mu K dikali N untuk G geseknya. Nah, kalian 2 ya kan. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui itu kalau M2 ini di bidang ini kalau N itu sama dengan W. Sehingga kalau kita sudah mengetahui, kita langsung uraikan saja. W itu kan rumusnya M dikali G. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Itu M1 dikali G dikurang M3 dikali G kurang mu K kali M2 kali G per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, setelah sudah pecah seperti ini, sudah terurai seperti ini, kita masukkan deh angka-angkanya.
itu 4 dikali 10 ya kan. 4 ini dari M1, 10 itu tadi percepatan gravitasi yang kita sepakati tadi itu 10 ya kan, dikurang M3 itu 3 dikali 10 ya kan, dikurang 0,3 untuk muka stat kinetis ya kan, dikali 2 itu dari M2 nya dan dikali G itu 10 tadi, per 4 ditambah 2 ditambah 3 ya kan, 4, 2 dan 3. Oke. Lalu kita sederhanakan untuknya, jadi kita jumlahkan dulu semuanya baru kita tulis di bawah. Kita jumlahkan 4 dikali 10 itu kan 40, dikurang 3 dikali 10 itu 30 kan, 40 dikurang 30 jadi 10. Nah, 0,3 dikali 2 itu 0,6 dikali 10 itu 6, sehingga tadi itu yang 10 dikurang 6 jadi 4 kan, di sini 4 ditambah 2 itu 6 ditambah 3 9 jadi 9, jadi 4/9. Nah 4/9 itu kalau kita desimalkan kurang lebih hasilnya 0,44. Baik, setelah mendapatkan percepatan sistemnya, kita akan langsung membahas tentang tegangan pada masing-masing tali. Kita bisa lihat di sini, ini kan ada 2 tali ya, berarti tegangan tali pada M1 ini akan berbeda ya kan dengan yang di M3 karena terpisah oleh M2. Kita lihat sini. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti ini ya kan, kayaknya kalau misalnya tegangan talinya itu lebih besar di tali pertama dibanding tali ketiga. Kenapa? Karena bisa dilihat sendiri beban dari tali pertama ini lebih besar, yaitu 4 kg dibandingkan M3 di tali 2 yang hanya bebannya itu M3 yang lebih ringan gitu kan. Tapi apakah hipotesa itu benar? Kita lihat dulu. Kita lihat. Nah, T1 itu tadi kan kita ambil dari persamaan pertama, yaitu W1 dikurang M1 dikali A. Nah, kita pecah atau kita urai kembali menjadi M1 dikali G dikurang M1 dikali A. Langsung masukin angkanya 4 kali 10 ya kan, dari 4 ini kali 10 40 dikurang 4 kali 0,44. 4 dikali 10 itu 40 dan 4 kali 0,44 itu 1,76. Langsung kita kurangi hasilnya kurang lebih 38,24 Newton. Ini untuk T yang pertama. Lalu T yang kedua kita ambil dari persamaan yang kedua, W3 ditambah M3 dikali A. Kita pecah lagi, W3 itu menjadi M3 dikali G ditambah M3 dikali A. Jadi kita akan langsung T2 sama dengan M3 itu tadi 3 ya kan, dikali 10 itu G nya ditambah M3 itu 3 tadi dikali 0,44 menjadi 30, ditambah ini 3 kali 0,44 itu 1,32 menjadi 31,32 Newton. Berarti yang tadi prediksi awal kita itu tadi, hipotesa itu benar karena ya tadi itu M1 lebih besar sehingga tegangan talinya akan cenderung lebih besar dibandingkan T2 nya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang C, itu jika tali yang terhubung dengan M3 ini putus, apa yang terjadi dengan percepatan sistem? Nah, kalau kita lihat begini ya kan, kalau ini putus berarti gerak M1 ini lebih cepat karena M3-nya atau beban. Nah, kan kita lihat sendiri di sini W3 ini perannya sebagai penghambat penghambat percepatan. Nah, kalau ini hilang menjadi 0 misalnya, ini pasti akan lebih cepat. Tapi kita tidak bisa langsung menjawab lebih cepat, tidak bisa seperti itu. Kita perlu pembuktiannya. Kita akan langsung masuk ke jawaban kita yang C, yaitu jika tali itu terputus ya kan, kita langsung masuk ke persamaan percepatannya. Nah, jadi persamaan percepatannya menjadi W1 dikurang G gesek pada M2 yang kinetis ya, per M1 tambah M2. Kenapa jadi seperti ini? Karena kita bisa lihat di sini M3 kalau terputus dia kan jatuh, jadi dia nggak ada terlibat nih. Kalau kita tutup misalnya
berarti dia sudah tidak terlibat dalam ini, dalam sistem ini, sehingga dia tidak usah dimasukin aja. M3 tidak kita masukin dan W3 nya tidak kita masukin, jadi seperti itu. Jadi kita masukin lah W1 itu kan M1 ya, ini harusnya M1 dikali G bukan M2. Nah mohon maaf nih atas kesalahannya, kurang mu K dikali N2 per M1 ditambah M2. Kita tadi tahu kan N itu sama dengan W, kita akan langsung masuk saja menjadi M1 dikali G tadi kan, karena ini salah tulis, maaf, kita ketik ya, dikurang mu K dikali M2 dikali G per M1 tambah M2. Nah tadi M1 itu berapa, 4 kilo kan, jadi 4 dikali 10 ya kan, dikurang mu K nya tadi berapa, 0,3 dikali M2 nya itu 2 dikali percepatan gravitasi itu 10 per M1 itu 4 dan M2 itu adalah 2, menjadi kalau kita kali dulu 4 dikali 10 itu 40 dikurang 2 dikali 10 itu 20 dikali 0,3 itu 6 ya kan, menjadi 30. Jadi kita kurang 40 dikurang 6 dari 34 ya kan, 4 ditambah 2 itu 6, jadi 34 per 6 yang kurang lebih hasilnya kalau kita desimalkan menjadi 5,67 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat kan bahwa percepatan tanpa M3 itu lebih cepat, karena di sini ini 5,67 sedangkan di sini 0,44. Nah, di sini sudah terbukti. Jadi alasan apa? Jadi argumen yang tadi kita buat yaitu lebih cepat itu sudah terbukti melalui pembuktian melalui persamaan seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ini saja ya pembahasan soal saya tentang soal yang kedua ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.